Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 jenis asesmen berdasarkan fungsinya. Pembelajaran paradigma baru memberikan keleluasaan bagi pendidik untuk merumuskan rancangan pembelajaran dan asesmen sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Pada pembelajaran paradigma baru, profil pelajar Pancasila berperan menjadi penuntun arah yang memandu segala kebijakan dan pembaharuan dalam sistem pendidikan Indonesia, termasuk pembelajaran dan asesmen. Asesmen pembelajaran bukan sekedar untuk mengetahui kemajuan siswa dalam proses belajarnya dan hasil belajarnya, tapi asesmen juga bertujuan memberikan informasi bagi guru untuk merefleksikan pembelajaran yang telah dilakukan supaya guru dapat mendiagnosis kebutuhan belajar siswa dalam pembelajaran. Hasil asesmen yang diperoleh tersebut dapat digunakan untuk menentukan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan belajar siswa. Menggunakan asesmen yang tidak tepat untuk diagnosis kebutuhan belajar bisa berdampak fatal pada proses belajar siswa. Lantas, bagaimana menentukan asesmen yang tepat agar pembelajaran sesuai kebutuhan belajar siswa? Untuk menjawab hal ini, guru perlu memahami macam-macam kategori asesmen berdasarkan fungsinya, yang mencakup diantaranya asesmen sebagai proses pembelajaran atau assessment as learning, asesmen untuk proses pembelajaran atau assessment for learning, dan asesmen pada akhir proses pembelajaran atau assessment of learning. Jenis asesmen berdasarkan fungsinya. Yang pertama adalah asesmen untuk pembelajaran atau assessment for learning. Assessment for learning berfungsi sebagai asesmen diagnosis dan formatif untuk melakukan perbaikan proses belajar mengajar dan meningkatkan performa dalam memfasilitasi peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Dengan assessment for learning, guru dapat memberikan umpan balik terhadap proses belajar peserta didik, memantau kemajuan, menentukan kemajuan, belajar siswa, dan lain-lain. Bentuk penilaian formatif yang dapat dilakukan seperti memberikan tugas, presentasi, proyek, termasuk juga kuis. Yang kedua adalah asesmen sebagai proses pembelajaran atau assessment as learning. Assessment as learning berfungsi sebagai asesmen formatif untuk melakukan refleksi selama proses pembelajaran berlangsung. Assessment as learning ini hampir sama dengan assessment for learning, tetapi ada perbedaan di antara keduanya. Dalam assessment as learning, guru melibatkan siswa secara aktif dalam kegiatan asesmen tersebut. Siswa diberi pengalaman untuk belajar menjadi penilai bagi diri sendiri dan teman kelasnya. Penilaian diri atau self-assessment dan penilaian antar teman merupakan contoh assessment as learning. Guru dapat melibatkan siswa dalam kegiatan asesmen dengan merumuskan prosedur penilaian, kriteria, maupun rubrik atau pedoman penilaian bersama siswa sehingga siswa dapat mengetahui secara pasti apa saja yang harus dilakukan agar siswa memperoleh capaian belajar yang maksimal. Yang ketiga adalah penilaian akhir pembelajaran atau assessment of learning. Assessment of learning sebagai asesmen sumatif untuk mengevaluasi efektivitas program pembelajaran yang dilakukan di akhir pembelajaran, yang biasanya dilakukan dalam bentuk pelaksanaan ulangan tengah semester atau UTS dan ulangan akhir semester atau UAS. Asesmen ini juga dapat digunakan guru untuk mengetahui apakah siswa telah mampu mencapai kompetensi dasar yang telah dirumuskan. Oke, cukup sekian pembahasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.